Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hal yang sangat serius di kalangan remaja. Jadi saya mohon untuk semuanya bisa fokus. Nah, tema yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai kenakalan remaja. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kenakalan remaja semakin meresahkan masyarakat. Dan kenakalan-kenakalan yang saat ini sering dibicarakan masyarakat adalah mengenai adanya geng motor, yang notabene pelakunya adalah sebagian besar anak-anak remaja yang masih SMA. Bahkan ada juga yang masih SMP. Tak jarang mereka sering melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti merampok, menjamret trek-trekan di jalan, dan bahkan ada yang terlibat kekerasan yang berujung jatuhnya korban. Nah, saya dan mungkin Anda juga mungkin pernah berpikir, kenapa ya anak-anak seusia mereka sudah melakukan hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang membahayakan orang lain. Mungkin selama ini kita beranggapan bahwa seharusnya anak-anak seusia mereka itu ada di bangku sekolah, belajar, mencari ilmu dan sejenisnya. Namun kenyataannya anak-anak seusia mereka sudah melakukan hal-hal yang bisa membahayakan orang lain seperti tadi. Itu fakta. Itu fakta dan realita yang sedang kita saksikan bersama. Nah, pertanyaan yang sangat besar bagi kita semua adalah kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa anak-anak seusia mereka sudah berani melakukan hal-hal yang sangat membahayakan seperti tadi? Ini adalah hal serius yang harus kita bahas bersama untuk menyelesaikannya juga. Nah, setelah diteliti, saya tidak tahu ini penelitian dari siapa, tapi ternyata setelah diteliti ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja. Baik, kita akan bahas. Faktor pertama yaitu faktor lingkungan. Jika anak hidup dan tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kekerasan, kita ambil contoh seperti lingkungan keluarga. Bila seorang anak tumbuh di lingkungan keluarga yang sering bertengkar, seperti ibunya dipukuli ayahnya, ayahnya dipukuli neneknya, neneknya dipukuli kakeknya, bahkan anak itu sendiri menjadi korban kekerasan dari orang tuanya. Nah, anak yang tumbuh dengan kondisi seperti itu cenderung akan menjadi anak yang pendendam dan akan tumbuh menjadi seorang anak yang sering bertindak kekerasan seperti yang pernah ia lihat dan rasakan waktu ia masih kecil. Nah, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua yaitu tontonan. Ternyata tontonan juga bisa berpengaruh terhadap perkembangan si anak. Misalnya ada anak yang hobi nonton film pembunuhan, penculikan, atau yang paling simpelnya di program televisi itu anak-anak sering menonton tontonan Smackdown. Tahu ya Smackdown? Acara gulat bebas di Amerika. Jadi di acara itu ada dua atau 3 orang lebih melakukan perkelahian bebas. Jadi di sana bebas menggunakan tunjangan, pakai tangan atau pakai senjata. Mungkin ada juga yang pakai kamehame, ada yang pakai chidori. Jadi semua bebas dilakukan di ring tersebut. Nah, tontonan atau program-program seperti itu apabila sering ditonton akan mensuges atau mengontrol otak seseorang untuk melakukan hal-hal yang sama seperti yang ia tonton di televisi. Nah, jadi tontonan juga bisa berpengaruh besar terhadap perkembangan seorang anak. Itu tadi faktor yang nomor 2. Kemudian faktor yang ketiga, yaitu faktor yang terakhir, yaitu
kurangnya norma-norma atau ilmu-ilmu agama dalam diri si anak. Jadi bila seorang anak dari kecil sudah dibiasakan atau diajarkan ilmu-ilmu dan norma-norma agama, anak tersebut akan tahu apa-apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Namun jika anak tumbuh tanpa atau kurang pengetahuan agama dalam dirinya, maka anak tersebut akan cenderung mudah dan gampang dipengaruhi oleh lingkungannya yang tidak baik. Baik itu dari keluarga, baik itu dari teman-teman yang tidak benar. Nah, jadi di faktor ketiga ini, peran orang tua sangat penting bagi perkembangan si anak. Jadi anak-anak yang sudah dibiasakan atau ditanamkan dalam dirinya norma-norma agama atau kesopan santunan dalam dirinya, maka dia akan tidak mau atau tidak berani melakukan hal-hal negatif karena dia sudah tahu hal itu tidak benar dan berdosa besar. Nah, barusan yang saya jelaskan tadi adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan psikologis seorang anak. Yang pertama tadi ada faktor lingkungan, yang kedua faktor tontonan, dan yang ketiga faktor atau kurangnya norma-norma agama dalam diri seorang anak. Itu. Jadi 3 hal tersebut sangat penting, harus kita ketahui. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Solusi agar anak tersebut atau anak-anak tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif di luar sana. Nah, itu yang akan kita bahas saat ini sekarang. Hal sederhana yang bisa kita ajarkan atau kita bisa berikan kepada seorang anak agar terhindar dari hal-hal negatif adalah tanamkan atau ajarkan pada dirinya sejak dini hal-hal baik atau norma-norma agama yang baik kepada si anak. Bila perlu kita mencontohkan kepada si anak bagaimana hal-hal yang baik itu bagaimana, dan juga kita memberitahu kepada dia hal-hal yang tidak baik itu seperti apa. Nah, jadi mencontohkan itu lebih baik karena apa yang kita lihat bisa lebih berpengaruh daripada apa yang kita perdengarkan terhadap anak. Jadi mencontohkan lebih bagus. Memang kita tidak bisa mengontrol anak selama 24 jam penuh karena mungkin si anak punya kegiatan lain di luar sana yang tidak bisa kita kontrol penuh, seperti sekolah atau kegiatan lainnya di luar. Namun jangan khawatir, karena jika kita sudah berhasil menanamkan atau mengajarkan hal-hal positif atau norma-norma agama yang baik kepada si anak, maka anak tersebut akan tahu hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan, dan dia akan terbiasa melakukan hal-hal positif yang sering kita ajarkan kepada dia. Nah, jadi itu saja kuncinya. Tanamkan atau ajarkan hal-hal baik, norma-norma agama yang baik kepada si anak sejak dini. Insya Allah anak tersebut akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik dan terhindar dari hal-hal negatif di luar sana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman sekalian. Ya, memang topiknya agak kurang cocok untuk kita karena sebagian besar dari kita banyak yang belum punya anak.
Namun mungkin apa yang saya jelaskan hari ini bisa berguna 5 atau 7 tahun ke depan. Jadi saya harap semuanya bisa bermanfaat, dan di lain waktu kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bukan 4